Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ika Nabila selaku moderator untuk pembekalan PKP Angkatan 23 tahun 2025 pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sudanan SHMH selaku pemateri pada hari ini. Beliau merupakan akademisi juga advokat dari Pradi. Baik, langsung saja kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan materi tentang hukum acara peradilan agama kepada Bapak Sudanan SHMH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya dengar tadi itu ada yang daring, katanya ya, sistem daring ya. Bisa, tidak bisa ya, bisa tampilkan ya, yang daring ya. Ya, bisa didengar ya, yang melalui online. Halo. Bisa, Bapak. Oh ya, ya, Bisa, makasih. Pak. Mungkin sebelum kita mulai mengenai materi peradilan agama, saya dengar juga tadi yang ikut di dalam pendidikan untuk jadi calon advokat ini ada dari beberapa instansi juga sebelumnya, atau bahkan ini rata-rata kok saya lihat dari universitas lain ya juga begitu ya Pak ya. Mungkin sebelum kita mulai, saya sebenarnya awal enggak tertarik Pak pada advokat itu. Dulu hanya ikut-ikut, ya ikut minta izin itu setelah kita berajar dulu kan enggak pernah pakai ada izin-izin. Yang penting ada kop gitu loh Pak. Jadi tahun yang 2009, 99, 2000 itu belum ada. Tapi setelah sekian tahun dengan munculnya undang-undang advokat, itu kan diharuskan ada izin. Ya, dulu bersidang juga itu tanpa izin. Yang penting ada kopnya. Di kepolisian, di kejaksaan tidak ada masalah. Yang penting kopnya ada dulu. Tapi lama-lama dipaksa sehingga oleh kampus saya juga dipaksa untuk minta izin. Nah, sebelumnya tidak pakai itu. Sebenarnya karena kita tidak tertarik gitu lebarannya. Tapi sudah beracara Pak. Jadi kemana-mana kita berbicara ya. Jadi kita ikut beberapa law firm dulu. Jadi dari mungkin Bapak Ibu dulu mengenal namanya masih ex-nya Markus Senyogo ya. Itu kita gandeng dengan Petrus Manampiring ya. Itu sebagai lawyer dari apa dari mana tuh yang Sesana Tinju dulu sini ya. Terus kita pindah ke PL Dading itu lama, terus kita gandeng juga yang ketuanya ALC Pak, Pak Chandra di sini ya Pak gitu Pak. Kebetulan yang itu hal-hal yang mungkin sehingga lama-lama kita ikut seperti itu. Kita menuju kepada mengenai hukum acara peradilan agama aja. Acara itu gini Pak, yang penting Bapak ngomong. Jadi kalau tidak ngomong tidak ada acaranya. Itu masuk ke material, diem. Jadi kalau di mata kuliah itu HTN lah ibaratnya seperti itu. Jadi administrasi. Jadi kalau acara kan masuk ke administrasinya. Jadi kalau Bapak tidak ngomong, maka tidak jalan. Nah, karena berhubungan dengan peradilan agama, maka Bapak harus banyak ngomong di situ. Ngomong ke meja-meja di situ. Kalau Bapak tidak ngomong, tidak jalan Pak. Jadi meskipun sekarang ada sistem ekot, tapi tetap harus bersinggungan nantinya di peradilan itu harus ngomong. Jadi kalau seumpamanya, contoh sebelum masuk kepada lainnya, mengenai persidangannya.
Jadi kalau Bapak tidak berhubungan dengan paniteranya, sampean dilampaui terus. Dianggap. Jadi kita harus berhubungan. Acaranya itu harus ngomong ke panitera, Pak, bagian saya, bagian saya. Supaya didahulukan. Gitu loh, Pak. Nah, dengan hakimnya juga demikian. Nah, namanya acara, ya harus ngomong. Jangan hanya nerima-nerima saja. Karena meskipun hakim, Pak, belum tentu tahu semuanya. Sehingga ada pepatah itu, hakim jadi pinter, jaksa jadi pinter, polisi jadi pinter, kalau pengacaranya pinter. Nah, gitu loh, Pak. Sebentar ya. Pak teknisi. Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau seumpamanya Bapak, aduh, anak saya itu di Bali sekarang ya. Ya. Jadi intinya begitu, Pak. Jadi kalau Bapak tidak ngomong, maka dana itu yang nanti kita sampaikan itu hanya tatanan acaranya saja. Tetapi sebelum ngomong, Bapak itu harus ditekankan konteksnya, Pak. Apa konteks itu? Normanya. Kalau Bapak ibarat bertarung di dalam acara itu tidak punya bahan, Bapak habis. Nah itu loh. Bapak Ibu habis. Jadi harus bahannya diketahui. Karena baik di kepolisian, baik terutama di kejaksaan, di peradilan agama itu, panetranya itu kadang-kala ikut-ikut, Pak. Sehingga Bapak bisa dilihat dari beberapa putusan-putusan, itu banyak salah, Pak. Karena copy paste. Sehingga banyak teman-teman itu yang minta lagi untuk direvisi. Karena copy paste, Pak. Nomor satu mungkin copy paste karena ya ketidaktahuan, karena kita tidak pahaman. Sehingga kadangkala selang-seling. Kadangkala putusannya meskipun Bapak penetapannya dan putusannya dimenangkan. Tapi malah diisinya itu kalah Bapak. Kalau Bapak dari karena dianggap benar oleh Bapak. Oh, putusan pengadilan dianggap benar, dibawa. Setelah sekian tahun ternyata isinya kalah Bapak. Nah itulah perlunya setelah putusan teliti lagi sehingga segera direvisi ke sana. Nah itu banyak kejadian, Pak. Jadi ya ini pakai apa lanjutannya? Ya kita masuk sekarang ke materi, Pak. Lah ya ini yang kita akan bicarakan, Pak. Jadi ruang lingkup pengadilan, terus dasar hukumnya, kompetensinya, prosedurnya, terus produknya apa saja, terus contoh-contoh kasusnya. Ya, kita masuk, Mbak, ke dana berikutnya, Mbak. Seharusnya ada gini, yo. Nah, enak, yo. Dek, ya, ya. Lah ini kewenangannya, Pak. Ya. Loh ini yang terbaru udah ada. Ini salah tulis kita, Pak. Jadi sini ada di pasal 9 kalau Bapak lihat namanya perkawinan, ya. Salah tulis jadi masa. Jadi perkawinan. Jadi Bapak bisa lihat ya. Di kewenangannya perkawinan dan itu di dalam konteks agama Islam. Ya. Jadi ini sehubungan dengan agama Islam. Jadi yang berhubungan dengan pengadilan agama harus agama Islam. Ya, jadi kalau seumpamanya ada ekonomi syariah di sini, kalau Bapak pinjam ya tetap sampean tetap ke peradilan agama Islam. Agama lah ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara pengadilan agama ya pasti agama Islam. Tidak ada di sini kan gitu loh ya. Seperti itu. Ya, seterusnya lagi. Ya. Nah, ini rangka lingkupnya perkawinan, Pak. Jadi bisa Bapak minta izin apa, semuanya itu izin melangsungkan perkawinan apa, itu bisa diajukan ke sana. Nah, itu sudah terima juga ya. Yang ya materinya, ya, ya. Oh ya sudah. Nah, ini yang bisa dimintakan ke sana. Jadi ruang lingkupnya itu sekitar yang berhubungan, intinya salah satunya itu kecuali ekonomi syariah itu bisa saja ada orang yang non muslim. Tapi karena bersinggungan dengan agama syariah, kalau gitu seperti itu. Jadi semuanya pinjam di perbankan syariah, ya maka meskipun non muslim tetap ujungnya ke sana. Karena produknya syariah, kan gitu loh, Pak. Jadi harus ke sana. Jadinya harus ke pengadilan agama atau pengadilan syariah yang majelis syariah ya. Terus selanjutnya lagi
Ya, kita singkat bisa dibaca itu. Lah, ini jadi gugatan apa seperti itu. Ini kewenangan-kewenangannya. Ya, kita lanjut. Itu bisa dibaca. Nanti bisa sharing aja. Ya, kan bisa dibaca itu. Tapi dikirim lama udah kapan? Kapan dikirim? Hah? Sudah lama ya diberikan ini. Ya, ya. Ya, intinya Pak, yang diajukan itu model-model seperti itu. Nah, seperti kemarin kita ambil contoh sebelum keluarnya peraturan Menteri Agama mengenai apa namanya itu ganti nama. Nah, ganti nama, ya. Itu seharusnya kan melalui peradilan agama. Ternyata setelah ada keluarnya peraturan Menteri Agama tadi 2016 mungkin itu hanya diletakkan di belakang di surat nikah tadi, dirubah di situ. Tetapi ada fakta lain sebab di KUA itu Pak, di KUA itu ada penghapus. Menghapus surat nikah bersih Pak. Itu kita sudah ngalami gitu loh ya. Kita itu sudah pernah kita lakukan gitu loh ya. Jadi pernah berkata pada saya ya ini bisa diletakkan ya. Atau kalau yang di Wiyong sini, Pak ini letakkan belakang aja kan ya. Oh ya tidak masalah. Ternyata di KUA lain tanpa kita sebutkan ya, tidak usah begini Pak Danan. Tak hapus, bisa tak? Bisa. Persis Pak. Modelnya PPKB itu. Iya Pak ada penghapusnya. Saya Pak PPKB itu beritahunya itu di Palembang Pak. Di Palembang itu di penyidik ada penghapusnya. Tapi jadi persis gitu loh. Sehingga kalau seumpamanya ada yang palsu beberapa kali, jadi kadang-kala palsunya ketemunya itu surat nikah itu karena pada tahun itu stempelnya tidak cocok dengan buku di KUA. Nah, jadi maksudnya di buku di stempel siapa pejabatnya di situ tahun itu ternyata tidak cocok. Itu pernah kita temui begitu. Jadi mungkin kelupaan yang ditempel siapa namanya ketua KUA-nya tahun itu. Nah, itu kan tidak tercatat di sana Pak, gitu loh ya. Ternyata apa? Di situ tidak cocok loh. Kok ini tahun ini Bapak ini kok kepalanya dilihat di bukunya. Ternyata tidak muncul. Nah itu seperti itu Pak. Itu biasanya. Nah itu namanya hukum acara begitu. Kadang ada yang benar, ada yang tidak. Nah, intinya kadang-kala kata-kata bisa ini kan belum tentu benar. Bisa begitu, ya kan gitu loh ya. Intinya di situ yang diajukan kepada peradilan agama, terutama yang ganti nama tadi, karena ada kekeliruan ternyata salah meletakkannya. Atau seumpamanya surat nikah ternyata stempelnya salah. Kalau cocok, nah surat nikah ini kalau seumpamanya berhubungan dengan BPN, kadang BPN kan tidak lihat Pak. Yang penting ada suratnya. Sehingga kadang-kala pihak-pihak tertentu ya yang berhubungan dengan itu mencari belangkunya surat nikah yang kosong-kosong. Nah gitu loh Pak, seperti itu. Namanya acara Pak. Jadi mohon maaf aja loh Pak ya. Soal gini maksudnya kita bukan ngajarin jelek, tapi acara gitu loh ya. Acara sebab apa? Kadang-kala kita berhubungan dengan pertanahan itu BPN itu minta hal yang terdalam. Maksudnya yang tidak bisa dicari. Nah, kalau tidak ada Pak, terkubur. Ibarat terkubur itu sulit dibuat. Nah, sulit Pak. Otomatis kan bidang acara jalan Pak. Ya apa sih caranya? Nah, caranya bagaimana? Cari belangko, ya distempeli, ya apa? Setorno ke BPN, wis jadi. BPN kan tidak tanya Pak. Yang tanya itu kan kalau ada yang tidak setujuan dari hal seperti itu jadi masalah entah ke pidana, entah ke perdata kan gitu. Itu soal lain Pak. Intinya bagaimana memperlancar hukum acara itu ya. Nah ini hal-hal yang kewenangan tadi ya. Terus lanjut. Nah ini ruang lingkup waris ya Pak. Jadi siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang mengenai harta peninggalnya apa saja. Lah ini dalam hukum ini Pak. Karena ada waris itu lurus, ada bertingkat. Nah terutama yang bertingkat. Itu kadang persepsinya harus Bapak karena hukum acara harus benar-benar mengungkapkan kepada hakim. Kalau Bapak tidak mengungkapkan, maka Bapak akan ditilep. Nah, tilepnya gimana? Bisa-bisa, wis cabut aja gugatan ini. Cabut aja permohonan ini. Gitu loh Pak.
Akhirnya kalau bapak sebagai pihak yang diberi kuasa atau miliknya sendiri lah ibaratnya, kan tidak percaya orang lain itu karena bayar lagi ke bapak. Nah, gitu loh ya, bapak ibu di sini. Kalau bayar lagi, ya kalau sepamanya apa namanya biayanya mau nambah lagi. Kalau enggak, kan bapak yang harus bertanggung jawab. Ada kadang kalau saya tidak mau tahu karena ini katanya bapak sudah bisa. Nah, saya tidak mau nambah, otomatis kita. Loh, saya pernah Pak begitu apa ibaratnya istilah kasarnya itu kalau bahasa Jawanya tuh torok gitu loh. Rugi ya, rugi ya, rugi. Nah, seperti itu. Sehingga bagaimana tidak rugi? Ya, Bapak secara hukum acara itu di teori biasanya kalau kita karena kebetulan di BBH sini Pak ya, di Biro Bantuan Hukum maka ya ada apa namanya ongkos-ongkosnya saja supaya apa namanya wis berapa ongkosnya titipkan di sini malah rugi itu. Ya ya kalau hanya satu kali. Kalau 2 kali, 3 kali kan habis ongkos itu. Lebih bagus. Jadi lebih bagus apa namanya ongkos itu per berangkat sehingga berapa tinggal diperkirakan Bapak. Nah, itu di luar dari yang lainnya sehingga supaya di sini kan habisnya kalau kita bicara teman-teman dulu karena sepanjang kontraknya berapa ya kalau kontraknya besar Pak, kalau kontraknya kecil ternyata diperkirakan oleh Bapak sidangnya 2 kali, ternyata 5 kali habis. Nah, kan gitu loh Pak. Habis. Sehingga Bapak bisa dibagi dua sepamanya. Ini kontrak ke dalam berapa, kontrak transportasi berapa gitu sepamanya. Nah, kontrak fee-nya berapa ya, suksesnya fee-nya sepamanya kalau ada yang ada sukses fee-nya ya. Nah, tetapi Bapak bicara begitu dan Ibu di sini kalau Bapak itu kalau mataharinya sudah bersinar, Pak. Tapi kalau mataharinya belum sinar jangan, tidak laku. Gitu loh, Pak. Menghindar, apalagi sekarang banyak pesaing. Pasti orang itu memilih ya. Kadang-kala hanya tanya ke Bapak, setelah itu bertanya lagi ke sebelahnya. Nah, nanti ngambil yang gampang dan termurah. Nah, pasti begitu orang namanya orang beli, Pak. Beli ke Bapak, gitu lah seperti itu. Ya. Jadi inti yang berhubungan dengan ini terutama yang berhubungan dengan waris atau apa namanya yang paling banyak dominan kan di waris itu, Pak. Itu harus Bapak harus ngomong kepada hakimnya terutama punya alasan-alasan kenapa ini bertingkat, kenapa ini apa namanya tidak ditingkat. Kita berdebat, Pak. Terutama dengan hakim. Kalau Bapak hanya iya saja dari hakim, maka Bapak akan disuruh cabut itu, Pak. Cabut aja. Kalau enggak, saya akan mempunyai apa namanya keputusan di saya sendiri, punya kewenangan. Nah, kewenangan apa di NU, Bapak? Kan itu loh. Otomatis dianggap putusan akhir. Cabut kan enggak, Pak? Hanya nambahilah administrasi kan gitu loh. Itu seperti itu. Itu sering terjadi begitu karena ada perbedaan penafsiran antara yang diurai oleh Bapak di dalam apa namanya permohonannya tadi atau gugatannya ternyata tidak sesuai dengan pemikirannya hakim. Itu. Ya, kita lanjut ya, ya. Wasiat jarang yang rebut ya, tapi kan wasiat itu juga bisa saja diperdebatkan di dalam pengadilan. Ya, di pengadilan ya. Intinya kalau di wasiat sudah Bapak tinggal dibaca saja kewenangan-kewenangannya di situ ya. Kapan berlakunya? Kadangkala ini berhubungan dengan tanah, kadangkala seperti itu yang diwasiatkan. Hanya masalahnya kita tidak berbicara konteksnya non Muslim, tapi yang Muslim ya. Nah, Muslim kalau di Quran itu kan orang berwasiat kan harus ada saksi. Orang-orang lama-lama itu Pak kan tidak ada saksinya, kadang atau saksinya sudah mati. Kadangkala saksinya yang mau di luar itu ngomong di luar ya, tapi mau diajak ke pengadilan itu kadangkala berbeda, Pak. Saya beberapa kali sudah dari berangkat sampai di depannya hakim tak toto, Pak, ya. Di depannya berubah. Kata-katanya berubah. Nah, sehingga Bapak itu kalau seumpamanya karena ini bidang acara sebelum menanyakan saksi
tidak usah terlalu banyak, poin-poinnya saja, lainnya cukup gitu loh Pak. Tidak usah terlalu banyak. Banyak malah tambah ketok katanya, kelihatan anunya apa kekurangannya kelihatan. Sehingga intinya saja wis cukup, biar hakimnya yang bertanya, nanti pertahankan aja. Seperti itu. Terutama yang mempertahankan saksinya gitu loh. Sebab kadangkala apa namanya hakim itu lebih jeli Pak. Ya, kadang sudah ngancam duluan, yang itu jadi masalah gitu loh ya. Jadi Bapak kalau sepamanya orang tidak biasa ke pengadilan, kalau Bapak bersaksi tidak sesuai, Bapak bisa dipenjara, hanya bisa ada pasalnya. Lo kan gemetar Pak, kalau tidak tahu begitu. Sehingga kadangkala ya mohon maaf aja, kadangkala panetranya itu ngomong itu loh pakai saksi di apa di parkiran itu. Lah itu berani sumpah Pak. Nah itu loh, kata tukang parkir yang dibuat saksi. Itu loh seperti itu. Nah, itu umum begitu ya. Terutama di pengadilan agama sini itu tukang parkir itu Pak yang dengan saksi. Gitu loh, seperti itu. Tapi ditoto gitu loh Pak. Sebab orang lain tidak bisa. Khawatir. Mau sumpah demi Allah itu kan bahaya Pak. Kalau sana kan sudah umum demi Allahnya kan gitu loh. Demi Allah. Jadi sudah umum lah. Makanan setiap hari gitu loh ya. Makanan setiap hari ya. Ya lanjut ya. Nah, itu Pak yang berhubungan dengan wasiat tinggal dibaca ya. Terus lanjut lagi nanti banyak tanya jawabnya. Lanjut lagi. Hibah lah. Hibah nanti Bapak pelajari di Undang-Undang Syariah apa? Ekonomi Syariah. Di situ di Undang-Undang Syariah dulu saya pernah berdebat dengan apa namanya? Dengan notaris ya, dengan notaris. Banyak yang apa namanya? Yang dia berkata bilang tidak bisa. Akhirnya saya buka laptop. Laptop tangan Bapak, Ibu baca ini. Loh ya bisa depannya. Lah ya ini kalau orang Islam begitu. Jadi di situ kan dikatakan bahwa suami istri bisa menghibahkan salah satunya. Yang penting harta itu benar-benar pokok yang belum campur. Nah, belum campur. Nah, kan di Islam itu kan kalau perempuan harta-hartaku kan gitu Pak. Ya, harta suami hartaku kan gitu Pak. Kalau di dalam Muslim kan begitu. Jadi hartanya suami, hartanya istri, hartanya sendiri. Sehingga disitulah di dalam ekonomi syariah itu diperbolehkan. Di halaman pasal 700 berapa? Ya, berapa di situ? Lihat Mbak, ke bawahnya Mbak. Nah, ini di Perma, Mbak. Oh ini wakaf. Nanti di bawahnya lagi. Jadi di Perma Pak, di Perma nomor 2 2008 ya. Di buku ketiga. Nah, di buku ketiga itu pasal 700 berapa? 716. Karena kita kan ngajar hukum Islam juga kan itu seperti itu. Itu jadi berhubungan dengan hibah itu Bapak dalami terutama yang berhubungan dengan notaris. Nah, kalau berhubungan dengan peradilan agama, otomatis ini kan gugat menggugat, udah Pak. Gugat menggugat, mungkin berhubungan dengan tanah. Jarang yang berhubungan dengan harta yang bergerak itu, terutama ya apa ya perhiasan apa itu jarang. Terutama yang diwasiatkan masalah tanah. Apalagi tanah itu ada apa rumahnya. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan ya. Tapi gugat menggugat itu tetap di dalam peradilan agama. Intinya di situ benar-benar karena di dalam hukum Islam itu syariat terutama apa ya agak sensitif lah Pak ya. Di satu sisi apakah benar itu wasiat? Karena sekarang banyak diarahkan ke hukum. Jadi Bapak harus tahu perbedaannya antara fakta dan hukum. Ya, bagaimana fakta ini supaya jadi hukum? Nah, biasanya kalau saya pribadi, biasanya dibuatkan afidavit, Pak. Nah, Bapak tahu afidavit? Ya, persaksian di sumpah di depan notaris. Ya, persaksian sumpah di depan notaris. Ya, jadi Bapak bersumpah di depan notaris. Pak, notaris yang buatkan, Pak. Nah, gitu loh ya. Jadi dia namanya afidavitnya. Saya sering bikin itu. Nah, jadi terutama yang orang-orang yang membuat mengetahui hal-hal seperti itu
untuk membuat afidavit. Itu ada teman saya dulu memenangkan perkara narkoba di pengadilan tinggi menggunakan afidavit itu. Akhirnya keluar gitu loh ya. Jadi ada menyaksikan bersumpah bahwa dia benar-benar bukan pengedar, bukan narkoba. Hanya menjadi pertimbangan hakim. Itu kalau ke pengadilan negeri lebarannya. Nah ini seperti itu Pak. Jadi Bapak perbanyak, kalau Bapak tahu mengenai yang saya cerita tadi pada awalnya bahwa kita gabung dengan ALC tadi yang Pak Chandra yang Sriwijaya sini 2 tahun di situ. Itu banyak yang semuanya itu di apa ya, di rangkaian itu ada akte Pak. Akte ini atau setiap kegiatan perbuatan hukum atau peristiwa hukum itu ada akte-aktenya untuk memperkuat pembuktian ya. Nah, salah satu contoh tadi mengenai afidavit tadi. Nah, jadi persaksian dari seseorang yang bersumpah di depan notaris untuk dibuatkan akte, gitu loh Pak. Itu kuat. Apa kekuatannya di dalam afidavit itu? Meskipun tidak sejajar di saksi di depan di depan hakim, di hadapan hakim, tapi itu separuh kekuatannya Pak. Kekuatannya separuh. Bapak baca aja, ada jurisprudensinya itu. Mungkin kalau Bapak Google namanya afidavit ya seperti itu. Itu persaksinya seperti itu ya. Terus wakaf ya, wakaf itu tuh jadi yang perbuatan seseorang tadi itu karena ini kan berhubungan nanti kalau di Islam itu kan sekarang banyak dibuatkan di KUA. Jadi sana aktenya sudah ada. Sehingga untuk mewakafkan saja dia ditanggung oleh pemerintah terutama KUA di BPN untuk sebagai akte wakafnya itu dibiayai semua Pak. Tapi bagaimana? Apakah ini karena berhubungan dengan tanah kadangkala itu yang berhubungan ternyata yang diwakafkan dipertentangkan oleh ahli waris sepamanya. Banyak begitu Pak. Sudah jadi masjid, ternyata ahli warisnya tidak mau. Tidak, itu tidak benar. Karena apa? Belum menjadi apa namanya? Ada yang megang wakifnya tidak ada, gitu loh ya. Jadi hanya dulu yang mati itu mewakafkan, katanya begitu. Ternyata di bukunya belum berubah. Entah di buku desa, entah di sertifikat, sepamanya sertifikat masih menjadi satu. Itu jadi permasalahan, Pak. Nah, itu yang ruang lingkupnya ya peradilan agama juga dan hukum acara juga. Karena pasti gugat menggugat, Pak. Kalau tidak bisa ya kalau semuanya dimediasi di luar, ya alhamdulillah. Tapi kalau mediasi di sana, kalau di rata-rata Pak mediasi di peradilan tidak efektif Pak. Memang mungkin kalau ketemu dengan mediator ya yang benar-benar ingin mendamaikan. Jadi ada teori-teori komunikasinya. Tapi kalau tidak ada, ya tidak setuju ya lah, tidak sepakat, gagal. Ya repot Pak gitu loh ya. Jadi kalau seperti itu, ya kalau Bapak ketemu, saya pernah ketemu begitu Pak, bagus ya. Tapi kadang banyak, tapi antara persentasenya dengan yang apa namanya, dengan yang benar-benar memediatori kita, dengan yang tidak lebih banyak yang tidak memediatori gitu loh ya. Intinya kalau tidak sepakat ya batal aja lah, kan ya. Atau gagal, nah ya lanjut. Nah padahal itu biaya Pak. Nah, kalau Bapak kontraknya sepamanya sudah jadi, selesai di mediator. Nah, enak hanya berapa kali. Untung Bapak. Tapi ya kalau jalan, nah kan biaya itu. Bapak ke sana nunggu sehari. Nah, minggu depan sehari lagi. Nah, minggu depan sehari lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam hukum acara kalau Bapak sudah menerima klien gitu loh ya. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Ya, kita bisa dibaca di situ. Lanjut lagi. Ya, zakat. Ya, itu ada kalau lanjut lagi. Infak. Infak tapi masalah infak itu masalahnya tidak seberapa ya. Nah, ya terus lanjut.
Ya, gitu. Nah, yang terutama ekonomi syariah. Nah, ini yang banyak permasalahan, Pak. Di apa namanya di peradilan agama. Karena Pak, terutama mengenai pembiayaan. Nah, pembiayaan atau hak tanggungan. Hak tanggungan itu yang apa namanya ruang lingkupnya terutama yang ditanggungkan kepada bank syariah. Yang ditanggungkan pada bank syariah. Nah, itu pasti ujungnya ke pengadilan agama. Nah, seumpamanya Bapak karena tidak bayar atau di dalam syariahnya itu apa angsurannya atau karena objeknya bagaimana. Nah, itu menjadi gugat menggugat antara Bapak sebagai apa namanya yang mengagunkan kepada bank tadi dengan bank tadi. Nah, itu atau di luar yang sudah diakad secara syariah. Seumpamanya Bapak beli KPR, rumah syariah. Nah, itu ujungnya ya tetap di pengadilan agama. Kan itu loh ya. Atau di luar, akte-akte di luar. Nah, maka ya notarisnya juga ditarik secara syariah tadi. Maka ujungnya ya gugat menggugat. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya yang berhubungan dengan kewenangan-kewenangan ini yang nanti ke pengadilan agama yang intinya terakhirnya itu ada syariahnya. Gitu loh ya, ada syariahnya. Atau intinya ada syariahnya gitu loh Pak. Nah, bagaimana Pak kalau yang tidak ada syariahnya? Yang sudah jelas ya orang-orang yang berhubungan dengan kan untuk menunjukkan apakah dia Islam enggak. Nah, mungkin Bapak kan sudah diajari di hukum Islam. Apa? Ya kalau sehari-harinya sudah ketemu ada saksinya, ada apanya. Atau sebaliknya saja meskipun di KTP-nya apa namanya Islam, tapi banyak saksi yang menyatakan ya entah dia ke vihara atau apa yang setiap hari, maka dia bisa membatalkan Pak di dalam permohonan atau gugat menggugatnya tadi. Intinya saksi lagi. Nah itu di dalam hukum acara begitu. Jadi kalau Bapak bukan hanya itu buktinya Pak konteksnya apanya buktinya begini. Tapi ingat bukti itu bisa diproses bisa disalahkan. Karena apa? Karena di situ ada saksi gitu loh. Apalagi saksi tadi membuat affidavit Pak. Dari fakta menjadi hukum. Tadi jadi fakta itu belum apa-apa, tetapi setelah dia membentuk hukum namanya yang diaktekan tadi di notaris menjadi hukum udah. Namanya ada 5 orang, tidak masalah bikin. Datang ke notaris, begini-begini bikin jadi bukti. Nah itu seperti itu. Untuk memperkuat bahwa benar-benar. Nah, sebab kalau ini tidak benar kan dia kena ada sanksi hukumnya Pak. Seperti itu. Itu ke sana. Ya lanjut. Nah, ya lanjut lagi. Nah itu di perma nomor 2 gitu Pak. Nah, ini bawahnya. Nah, perma nomor 2 tentang ekonomi syariah. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini kan mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak yang tadi mengenai kewenangan. Sebelum masuk ke nomor 2-nya. Nah, dari yang di daring mungkin ada yang tanya. Halo, tidur semua. Saya kalau ngajar daring itu udah enak Pak. Wong yang datang aja tidak ngerti apalagi yang daring. Nah, ya. Nah, kebetulan saya kan megang mata kuliah mulai dulu masuk di sini itu hukum ketenagakerjaan dan hukum pajak. Bapak kalau pernah masuk ke PPNS di Wonokromo itu pajak. Kebetulan saya 2 kali di sana. Ya kadang-kala di sana itu kan
apa namanya penyidiknya itu dari akademisi juga gitu loh ya. Nah, itu ke sana. Mungkin yang sering terutama nanti yang berhubungan dengan pendampingan-pendampingan sebelum kita masuk ke sini, terutama di kejaksaan dan kepolisian. Di akhir BAP itu Pak, itu poinnya Bapak. Biasanya pertanyaannya umum. Apakah ada pertanyaan lagi yang saudara akan sampaikan? Tolong diisi itu. Kan orang-orang kadang-kala sebab yang ditanya itu Pak pasti yang menyudutkan Bapak. Atau yang ditanya tadi kalau sebagai pelapor atau sebagai teradu pasti yang menguntungkan. Tapi di paling belakang itu yang poin-poin yang tidak ada itu masuk semua. Nah itu ruangnya. Nah, kalau itu sampai Bapak masukkan apalagi sebagai pendamping terlapor itu keuntungannya banyak. Karena akan mematahkan semuanya gitu. Seperti itu. Ya, silakan mungkin ada yang ditanyakan mengenai kewenangan tadi. Halo, yang ada di seberang lautan. Halo, kok bisa didengar ya? Masuk Mbak ini Mbak, tapi Mbak ya. Akbar. Bisa. Hadir Akbar. Oh, gitu ya. Ya, no. Siapa lagi itu? Robi. Nah, enggak no. Nah, ada yang ditanyakan? Sejauh ini aman. Lah ya, ada yang mau yang ditanyakan tadi yang kewenangan, Pak. Yang kewenangannya, Pak. Intinya yang ada syariahnya aja, gampang itu loh ya. 86 aman. Dulu juga apa? Masuk PKP Asin itu sekarang di Polda masih tugas. Tapi sudah ujiannya sudah lulus. Tapi dia kan belum pensiun di kepolisian. Nanti tak gunakan kalau sudah pensiun katanya. Saya Jadi tahu tinggal beliau. pengangkatan dia. Tapi sudah apa namanya? Sudah lulus. Gitu. Saya tahu Ya, Pak ada yang yang bersangkutan ditanyakan, Pak. Pak. Loh, internetnya tuh. Oh, iso. Ya, kita lanjut ya. Halo. Lanjut Pak, lanjutkan Pak, lanjut Pak. Ya, lanjut ya. Siap. Ya, jadi gini Pak, ya sebelum kita lanjutkan, mohon maaf aja, karena banyak yang magang di saya itu, nomor satu konsep Pak, cara konsep, ya itu perlu latihan, ya dan banyak membaca, ya. Kalau Bapak hanya berdasarkan izin, Bapak yang dibeli itu bukan izinnya Pak, tapi kemampuan Bapak dalam terutama di bidang acara. Kalau Bapak hanya beli izin sama dengan ijazah. Kalau sampean hanya punya ijazah, sampean tidak dilihat Pak. Bahkan Bapak punya izin tidak, tapi kalau setiap hari Bapak hukum acaranya jalan, terutama bagaimana komunikasinya, terus bagaimana langkah-langkahnya, itu yang dilihat oleh masyarakat. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Nanti kalau Bapak sudah bergabung di situ. Gitu loh ya. Kalau Bapak sudah, orang itu kan yang dilihat ilmunya Pak. Bapak punya kemampuan Pak? Bukan Bapak berpakaian apa. Nah, kita ambil contoh dulu, saya mungkin cerita sedikit. Saya kuliah semester 4 itu sudah bisa bantu. Karena menekuni pertanahan saya itu Pak. Banyak bantu. Bahkan sampai lurah mau dipanggil siapa itu masih tanya saya Pak. Gitu loh. Itu seperti itu. Kemampuan kita yang akan dilihat. Bahkan kita bisa ngajari lurah. Saya di Polda itu Pak, ya terus mohon maaf aja. Kadang-kadang ngajari penyidik. Ya, kalau waktu ditanya saya pengajar.
Gitu. Saya kami kan di jaksa begitu, Pak. Gitu loh. Berapa kali ya kita dipermasalahkan ini begitu, Pak. Kadang-kala dia ada di satu sisi dia punya kewenangan, di satu sisi punya kelebihan, tapi juga ada kelemahannya. Gitu loh, Pak. Nah itulah Bapak masuk di ruang-ruang yang lemah tadi. Di ruang-ruang lemah. Di konteks itu banyak lemahnya, Pak. Konteks-konteks hukum itu banyak lemahnya di peradilan itu. Lalu Bapak masuk di konteks-konteks itu. Kalau Bapak masuk di ibarat dia bawa celurit, ya podo menangi gitu loh ya. Jadi Bapak apa? Kalau dia megang celurit, mana? Sebenarnya pembuktian di dalam peradilan agama. Bapak jangan setorkan semua dulu. Nanti bilang nanti yang mulia ini ada bukti lain, tapi mungkin saya tunjukkan minggu depan seumpamanya. Apa? Dia gertakkan ke pihak lawan, wah punya bukti lagi masih. Gitu loh. Padahal tidak ada kadang Pak. Gitu loh. Itu strategi. Ya, tapi ilmu tadi, gitu loh. Jadi intinya begitu caranya. Ya. Apa yang ditanya? Silakan. Ya. Ya. Baik, izin bertanya Pak, Ya. terkait dengan sertifikat Pak. Sertifikat tanah. Sertifikat hak milik. Iya, ya. Terus gimana? Ini kaitannya dengan waris nanti Pak ya. Oh ya, ya. Ya Kalau macam-macam misalkan hibah ya apa bisa. ya, Diberi biasa bisa dia ya. siap, Ya terus siap. silakan. Kalau misalkan dalam sertifikat itu ada dua nama Pak, katakanlah suami sama istri. Sementara suami sama istri ini, yang suami katakanlah sudah meninggal. Tapi itu apa namanya mempunyai anak mereka itu Pak. Apakah sertifikat tanah ini itu menjadi milik istri saja karena kan istri juga tercantum sebagai nama pemilik Pak. Oh, Atau jadi di istri sertifikatnya ada sebagai dua. Namanya dua. iya Pak, ada dua Oh, nama. ya. Nah, itu apakah secara otomatis ini menjadi hak milik dari si istri saja atau istri ini termasuk ke ahli waris? Seperti itu mungkin Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak. Sudah, ya. Kalau keperdataan itu kan masuk kepada ruang lingkup kebendaan, kan ya Pak, ya. Dan bernama, kan gitu Pak, ya. Sertifikat itu bernama. Nah, beda kalau kebendaan itu kan ada yang membutuhkan yang penting pindah, belum tentu harus dibalik nama, kan gitu loh ya. Tapi kalau sertifikat itu pindah dan harus berbalik nama. Nah, jadi ada sifatnya, ada kebendaan itu kan gitu, harus jadi berurutan. Ada yang tanpa dipindahkan, ada yang barang hanya pindah, wis cukup kan itu loh ya. Tapi yang berhubungan dengan tanah terutama dia bukan hanya benda tidak bergerak, tapi juga harus bernama dan juga harus ada balik namanya. Kita kaitkan pada pertanyaan tadi. Nah, bernamanya tadi pertanyaannya ada dua orang. Nah, kalau sudah dua orang maka ya dua-duanya sudah tercantum kecuali dilekati Pak. Kalau perusahaan itu Undang-Undang 47 apa 2007 ya. Ini sama dengan apa namanya hal yang bernama tadi. Yang penting tidak ada tambahan lekatan. Lekatan itu hukum lagi. Ya, ya. Lekatan hukum lagi. Nah, contohnya begini. Ini namanya dua orang. Tetapi di situ ada lekatan akte bahwa ada pernyataan bentuknya apalah di situ bahwa meskipun saya ada nama di situ, tapi saya sudah mengislakan tidak memiliki lagi. Ya, mereka menjadi batal di situ, Pak. Nah, iya, jadi tinggal ada enggak bukti-bukti lain. Itu loh. Jadi jangan hanya dalam uji tuntas ya. Jangan hanya melihat di situ, apakah ada lekatan-lekatan lagi. Gitu loh. Lekatan itu lekatan hukum gitu loh maksudnya. Kalau tidak ada, ya hanya itu saja. Maka dua-duanya pasti dapat. Jadi meskipun sama-sama hidup, Pak. Apakah saya pasti punya hak di situ? Lihat lekatannya. Nah gitu loh Mbak ya. Sama Bapak, contoh ya. Rata-rata perusahaan Pak. Objek anunya yang miliknya perusahaan itu kadang namanya bukan nama perusahaan. Iya kan Pak ya? Kadang namanya karyawan. Tapi dilekati di situ Pak. PPKB-nya atas nama
karyawan supir itu. Tapi di situ ada Pak, ada surat di belakangnya bahwa apa PBKB yang atas nama itu yang mobil tadi itu dia sudah kita beli oleh dan bukan miliknya dia. Gitu loh Pak, hanya mikir namanya begitu. Dan saya sudah menyerahkan kata-katanya, dan saya sudah menyerahkan hak kuasa ke sana untuk mengatur. Meskipun ada namanya Pak, tidak ada artinya. Itu loh. Jadi itulah di dalam uji tuntas. Nah, kalau di dalam ekonomi itu diaudit ya, diaudit bahwa apakah ada lekatan di dalam surat tadi. Tidak serta-merta. Jadi jangan, itulah kan Bapak perlunya waktu nerima apa secara acara itu apa namanya klien, tanyakan karena banyak yang kita terbujuk ya, terbujuk secara kasarnya kepercayaan kepada klien. Kan tidak mungkin klien itu bilang yang jelek Pak. Pasti yang menguntungkan kan? Pasti, Pak ini tolong saya dibantu, saya didolimi. Nah, ada kemarin Pak yang datang ke BPH itu. Kebetulan kan bapaknya itu ini sedikit menyimpang sedikit ya. Ini sama tak kaitkan ke sana sebagai bukti itu. KDRT dilaporkan di Polres Sudarjo. Kebetulan bapaknya itu Kapolsek dulu ya. Langsung disidik. Nah, karena pokoknya dipukul gimana. Saksinya dengan saya sudah tak anui sini tak anui. Bapak bilang begini saja nanti ya. Setelah itu waktunya dia disidik, akhirnya diletakkan paling belakang Pak. Di pertanyaan kan paling di BAP itu yang paling memojokkan tiga soal di tengah-tengah. Nah, akhirnya apa? Diletakkan paling belakang. Apakah ada pertanyaan lagi yang Bapak Saudara sampaikan? Disampaikan Pak. Yang ternyata bukan dia Pak. Bahkan saya bahkan pernah disiram air panas, pernah diinjak kepala saya. Ini ada bekasnya. Jadi di belakang itu Pak. Akhirnya polisinya Pak, aduh kok begitu? Lah iya kan dia bapaknya nerima. Nah itu Pak seperti itu. Nah, jadi Bapak kalau semuanya di kepolisian, di penyidik atau kejaksaan, paling belakang itu isi. Itu poin Bapak. Nah, sebab kalau di tengah-tengah itu menyudutkan Pak semuanya. Nah, itu ke sana. Jadi kembali lagi mungkin perlu dilihat dulu apakah ada lekatan. Andaikan tidak ada lekatan, ya kita kan mengandai-andai ya. Maka dia yang bernama pasti terikut Pak. Kalau tidak ada lekatan lagi. Nah, jadi hanya bernama itu aja. Entah tanah, entah sepeda motor. Siapa yang bernama? Ya otomatis dia pemiliknya. Gitu loh Pak. Loh, kalau pemiliknya mati, pasti keturunannya atau yang menyilang atau menyamping. Nah, itu yang penting tidak ada penghalang. Gitu loh Pak. Penghalang dari, nah kalau nyamping itu kan dihalangi anak Pak. Nah, dihalangi anak ya. Karena ada anak maka nyampingnya hilang. Kecuali di situ ada lebihnya kan gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi lihatnya di situ. Nah, jadi mikun bernama lekatannya berikutnya itu siapa. Nah, kalau tidak ada ya maka yang bernama itu. Ya, tapi kalau ada lekatannya maka bernama itu menjadi lemah. Nah, kan ditumpuk Pak, ditumpuk ibarat ini juga ditumpuk lagi gitu loh Pak. Nah, itu seperti itu. Jadi kan itulah perlunya uji tuntas ya, diuji tuntas kanan kiri depan atas ya. Apakah ada? Nah, itu maksudnya tujuannya ke sana. Nah, supaya Bapak menerima, oh pasti jangan Pak. Bapak kejebak di situ nantinya. Oh pasti ini namanya Bapak Bu. Padahal yang lekatannya itu kadangkala dia tidak megang tapi ada di orang lain. Gitu loh Pak. Sebabnya saya lah. Nama saya. Saya hanya megangnya itu. Padahal yang lekatannya itu dipegang orang lain. Kebetulan saya tidak megang. Hanya apa terbantah di sana Pak. Kita ngajukan bukti ini dibantah di bukti lain. Maka apa? Kita tidak bisa berkutik. Akhirnya. Karena dibantah dari bukti yang lebih tempelannya tadi. Gitu loh. Ya silakan. Bagaimana? Pak, yang online izin bertanya Yang Pak, paling online banyak Pak. bisa akte, bisa tadi ya apa nama, pokok intinya apa saja entah di bawah tangan, entah yang secara akte notarial, nah, tergantung itu Pak.
Pak, izin Pak, yang online Dan mau bertanya Pak. oleh saksi-saksi. Ya. Gimana? Izin yang online mau bertanya Pak. Nah, siapa yang tanya? Akbar, saya Akbar Pak. Akbar, Maaf, apa Bar? saya lagi di rumah sakit, istri lagi di rumah sakit, gak usah on cam Pak. Mohon maaf. Ya, Jadi gini Pak, saya pernah ada teman apa namanya, dia ini pernah sidang perceraian di PA Ketintang Surabaya Pak. Nah, ya, terus? dia kebetulan lawannya itu, dia itu istrinya itu menggunakan jasa advokat. Nah, Hmm, tapi istrinya itu tidak menceritakan ke advokatnya kalau semua harta-harta yang ini kan yang diperdebatkan ada gondok gini nih. Jadi ya, ya. sidangnya itu jadi panjang, Pak. Gara-gara ada jawab jinawab, duplik Hmm, replik. Semua asetnya itu dalam hmm. dalam konteks itu harta aktiva. Betul ya, Pak ya? Kalau dalam kondisi sedang kredit itu harta aktiva ya, Pak ya? Dalam masa kredit. Jadi Kalau ada di harta perbankan yang Gimana? macam-macam modelnya, Pak. Ya, Jadi terus? dia semua rumah, mobil itu kredit semua. Nah, dia Ya, nggak cerita terus? sama advokatnya secara jujur, Pak. Hmm, Nah, punya usut ternyata si istri dari teman saya ini dia ada perjanjian khusus sama si lawyernya. Kalau hmm, semua itu menang, ya Gonogini itu menang, nah, itu si tim lawyernya itu akan dibagi 50% Pak. Nah, lah pada saat itu saya terus? kan Bagi jadi dua. jadi saksi itu, Hmm, saya ikut sidang waktu itu Pak. Dan ternyata hmm, saya bantu untuk pembuktian, saya suruh copy semua, apa surat perjanjian kredit dengan leasing dengan bank itu saya suruh copy untuk pembuktian di di persidangan. Akhirnya ya, kalah Pak, karena kan hmm, kalau harta masih dalam kondisi kredit itu harus dilunasi bersama baru bisa dibagi dua, Pak. Betul ya, Pak ya? hmm, Betul ya, Pak. hmm, Sedangkan si istri ini kan maaf ya, Pak, itu hmm, pada saat itu nggak punya apa-apa, Pak. Nah, hmm, akhirnya diputuskan oleh yang mulia hakim itu masuk turun ke si teman saya cowok. Nah, otomatis kan si hmm, lawyer ini si advokatnya ini zong, Pak. Dia hmm. udah meeting kanan kiri dan lala habisin waktu dan nggak dapat apa-apa. Nah, pertanyaan saya, apakah advokat ini ini Pak bisa ya setidaknya protes atau menuntut lah ke si kliennya ini? Ini gimana sih kamu kok bohong? Kamu kok nggak terbuka secara jujur di awal kalau semua harta-harta ini kondisinya masih kredit? Atau mungkin si lawyer ini memang maaf ya Pak, kurang pandai Pak ya. Harusnya kan dari awal kan ditanyakan lebih detail Pak. Ini hartanya bagaimana statusnya, kondisi kredit atau lunas. Andai Hmm. kata lunas pun sertifikatnya sedang diagunkan atau tidak seperti itu. Betul ya Pak? Bagaimana Pak? Ya, Tanggapannya Pak? ya. Kalau ada Sudah, seperti Pak, ini. Pak Akbar. Sudah Pak? Ya, jadi tadi kan saya mulai dari awal bahwa musuh kita itu kan memang klien. Karena tidak menyampaikan secara seutuhnya. Kan tidak mungkin kita yang jeleknya disampaikan. Karena orang rebutan harta itu, Pak, jangankan harta, harga diri aja pasti yang baik-baik disampaikan. Kan tidak mungkin orang mau dipermalukan atau ingin kalah. Itu Pak Akbar. Jadi intinya otomatis musuh kita itu klien. Saya sering Pak seperti itu. Kita sudah oke, apa bisa ya terutama di kepolisian dan di kejaksaan kita sudah ulur-ulur begitu ternyata tidak benar gitu loh. Itu umum. Ya, kita yang malu kepada pihak kepolisian. Kalau di pengadilan itu ya hanya malu kepada hakim gitu loh Pak. Karena ke hakim mungkin kalau malu ke hakim dianggap kita tidak tahu beracara. Tapi kalau beracara itu kan berhubungan dengan tata caranya, tidak ada hubungan dengan isinya. Tadi materialnya itu Pak. Kalau materialnya tidak benar hanya kita kalah kan gitu aja. Kalah baik diterima sebagian atau DNO atau apa atau ditolak kan gitu loh Pak.
Itu ke sana. Terus sehubungan dengan tuntut menuntut itulah perlunya mungkin kalau Bapak mau bertindak profesional maka diperjanjikan Pak supaya Bapak bisa gugat. Gitu loh Pak. Jadi Bapak perjanjikan semuanya kontraknya berapa. Entah sekian juta, entah sekian puluh juta. Diperjanjikan sampai kapan itu berakhirnya. Sampai hanya tingkat pertama atau banding atau apa. Itu harus diperjanjikan supaya apa? Karena di situ timbul hak dan kewajiban. Itu loh Pak Akbar. Jadi kalau Baik. seumpamanya nanti karena bohongnya sesuatu, ya bisa saja ditafsir dua-duanya. Dua-duanya bisa karena apa namanya kita tidak ngorek atau kita memang hanya dapatnya seperti itu. Sering Pak saya begitu. Itu sering. Jadi apa? Sudah oke sampai di pengadilan ternyata diketemukan pihak lawan. Tidak benar itu Pak. Bahwa sebenarnya bukti itu hanya satu tapi dua. Ya kita jadi yang anu Pak. Jadi kita hanya gerundel saja kepada akhirnya ngaku. Kliennya itu nggak Pak, iya Pak sebenarnya saya begini-begini ya. Ya begitulah umumnya Pak. Ya itulah mungkin kalau dengan diperjanjikan salah satunya itu merupakan faktor pendukung kepada pihak Bapak sebagai orang yang bantu ya. Kalau semuanya ada hal yang tidak benar yang disampaikan oleh klien maka Bapak bisa nuntut seperti itu. Bisa. Karena Bapak kan harga diri itu juga tidak berkata jujur ya itulah perlunya perjanjian dengan Bapak gitu loh seperti itu tapi kalau tidak diperjanjikan itu sulitnya kan ya sulitnya Pak untuk sebagai pembuktian untuk gugat secara keperdataan ya tapi dia kan bisa mengelak kalau sebabnya tidak diperjanjikan. Nah kalau diperjanjikan bahwa begini apakah tidak ada lagi sebabnya bukti-bukti yang lain hanya begitu itu mungkin Pak ya. Memang di situ kadangkala kelemahan kita bersama karena pihak klien itu tidak mungkin menunjukkan seluruhnya. Pasti yang benar-benar saja atau yang dianggap menurut dia yang menguntungkan. Kalau yang merugikan tidak mungkin, Pak. Semuanya Bapak mengenai mengikuti pasal 73 dan 66 itu apa namanya? Saya yang dipukul sehingga menjadikan mengajukan gugatan sepamanya cerai atau gugat cerai seperti itu. Lah maka di situ ternyata kebalikannya. Ada CCTV yang tidak diketahui. Nah, maka membantah tadi, oh tidak benar. Nah, Bapak itu alasan begitu ini loh Pak buktinya. Menjadi bukti. Nah, kan repot. Akhirnya bisa, saya pernah gini Pak, ini secara hukum acara ya Pak. Di peradilan agama kebetulan kami ini sebagai termohon. Nah, termohon saya tanya ke istrinya itu, Ibu benar mau bercerai? Saya mau bercerai Pak Danan ya. Hanya tolong hutangnya suami saya itu ke orang tua saya dilunasi. Nah, terus maunya Ibu bagaimana? Ya, ya menurut Pak Dahlan gimana? Oh, kalau begitu gantung saja. Nah, gantung itu Pak maksudnya meskipun kita tidak punya kekuatan, kita banding. Ya, kita banding, upaya banding. Waktu upaya banding juga kalah Pak. Tetap dikuatkan di pengadilan agama di Kedintang itu. Gantung karena dia tidak dibayar masih kasasi Pak. Ternyata setelah karena apa? Dia laki-lakinya itu dituntut oleh perempuan lain karena sudah yang perempuan lain itu sudah cerai dengan suaminya, mau kawin dengan dia kan gitu loh ya. Dia kan harus cerai juga Pak dengan ini kan gitu loh ya. Nah, jadi sana cerai, di sini cerai udah. Ternyata karena kita gantung Pak seperti itu ya dengan proses yang lama maka ternyata ditolak. Kasasi apa namanya? Cerainya dia ditolak. Model-modelnya apa? Taulani itu ya, ditolak Pak. Setelah 1 bulan berikutnya meninggal suaminya, sehingga seharusnya tidak dapat warisan, jadi punya dapat warisan. Nah itu seperti itu. Nah itu begitu Pak Akbar. Ya, jadi ada beberapa teori-teori di dalam acara itu sebagai strategi. Bagaimana caranya, gitu loh. Nah, sepamanya kalau kita mengacu ke pasal 50 ya
Undang-Undang 2006 itu ya. Jadi sepamanya Bapak gugat aja ke pengadilan negeri supaya tidak dimasukkan ke akte warisan sepamanya. Seperti itu. Jadi kalau sepamanya sudah terjadi perceraian, sepamanya harta gono gini bersama ya gugat ke pengadilan negeri kan gitu loh ya. Supaya sebagai pembantah di sana bahwa ini tidak bisa. Kewenangannya bukan di pengadilan agama lagi, ini masuk di PU. Karena ini saya sedang digugat di pengadilan negeri gitu loh Pak. Jadi intinya strategi ini harus dimasukkan, tetapi kalau seumpamanya sudah memasrahkan ke Bapak terserah katanya lawyernya, maka Bapak harus mempunyai beberapa strategi, tapi juga dimusyawarahkan Pak. Ya, jadi gimana ini caranya? Seperti itu. Nah, kalau biasanya saya begini, ada yang datang ke kita, soalnya istri, terutama perempuan, ya. Padahal saya mau gugat cerai, ya. Nah, seperti itu. Nah, mau Bapak apa kan gitu loh. Seperti ini Pak. Karena saya sering dipukul sana. Gimana kalau kita laporkan dulu? Nah, kalau laporan dulu dia terproses secara pidana mengenai KDRT. Setelah terproses Pak, Bu, Bapak Ibu cerai, ya maka dapat 2 kali keuntungan, kan gitu loh ya. Jadi dia diproses masuk penjara suaminya, tapi cerai jalan. Nah itu loh. Jadi kalau cerai saja, tapi saya Pak kembalikan ke Ibu. Nah, karena Bapak Ibu minta tanya ke saya bagaimana strateginya. Nah, jadi Ibu dendam tak ke suaminya kan gitu loh. Ya dendam padahal gini-gini, maki-maki saya direndahkan. Ya nah, wis laporno dulu pidana, laporno Pak KDRT dengan beberapa jalan. Jadi tersangka kan terproses, dia mulai disidang gugat cerai. Gitu loh, seperti itu. Nah, jadi banyak strategi. Mungkin yang perempuan juga, yang laki-laki juga demikian. Sama bolak-balik, KDRT kan bolak-balik Pak. Kan gitu seperti itu. Banyak. Terus kemarin sepertinya, ini contohnya supaya ada bukti. Kebetulan dia datang ke kami Pak. Dia pacaran sampai dia tidak mau tanggung jawab lah meskipun sudah ada isinya. Saya bilang maunya orang tuanya bagaimana? Bikin aja. Mau enggak nikah siri? Ya, mau. Akhirnya kita foto Pak. Foto videokan nikah siri terus modelnya suruh bikin sertifikat bahwa saya sudah menikah begini-begini. Sendiri tanpa ditandatangani bahwa sampai secara Islam. Lah dari kita punya bukti udah Pak. Lah itu maksudnya strategi. Nah, punya bukti. Buktinya apa? Video, foto, terus yang menikahkan. Nah, gitu loh Pak. Setelah itu belum tanggung jawab. Kita coba ada 2, bisa keperdataan, bisa pidana. Kita datang ke pidana, koordinasi. Ya apa nih? Tidak bisa ini Pak Danang ya. Wis yang penting panggil, penting nikah resmi. Kan gitu loh. Terproses Pak. Proses. Akhirnya mau nikah Pak. Nah, nikah sudah nikah begitu. Udah keluar. Nah, nikah sini keluar akte nikah. Ya Pak, ya dari KUA ya. Setelah itu tidak mau tanggung jawab. Nah, lapor no polisi. Penelantaran istri. Yang gitu loh Pak. Ya, penelantaran suami kan gitu loh ya. Atau penelantaran kalau dia sudah punya anak, penelantaran anak. Nah, gitu loh. Jadi banyak peranjala itu yang Bapak harus terangkan. Gitu loh Pak. Di peradilan agama seperti itu. Jadi Bapak harus banyak poin, jangan hanya satu gitu loh. Satu ya, tidak bisa Pak, tidak puas. Bapak kan jualan. Iya kan? Bapak jualan kan? Jadi bagaimana Pak pembeli itu puas ke Bapak? Oh, ternyata begitu. Gitu loh seperti itu. Ya, gitu Pak Akbar. Halo, Pak Akbar. Robi. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Ya, Ya, Pak Pak. Taufik. Ya. Terima kasih. Hmm. Terima kasih atas waktu yang Ya. diberikan, Pak. Jadi mau bercerita tentang kasus, Pak. Mumpung Mas di PKPA ini mungkin ada jawaban yang Sudah masuk. akan mati. Hmm. Jadi begini, Pak. Ada satu keluarga itu punya 2 anak.
yang nomor 1 perempuan, yang nomor 2 laki-laki, yang nomor 1 masih TK, yang nomor 2 itu belum sekolah. Kemudian suami istri ini yang laki-laki beragama Muslim, yang perempuan non-Muslim. Tapi ketika menikah, perempuan ini mualaf. Tapi bukan berarti keluarga dari perempuan ini juga mualaf, kan begitu. Dalam perjalanan waktu pernikahan ini terpisahkan oleh maut. Jadi yang laki-laki meninggal dunia. Kemudian dalam kurun waktu 2 tahun, istri ini juga meninggal dunia. Jadi kedua anak ini diikut neneknya yang sudah tidak punya penghasilan. Tetapi kakek dan nenek yang dari pihak istri itu dari sisi harta ada. Dan dia berani menjamin, menggaransi bahwa apabila kedua cucunya itu kalau ikut saya akan saya berikan nafkah sampai pendidikannya terjamin semua. Tapi yang jadi masalah oleh nenek si A yang dari pihak suami ini kan sudah dari sisi agama ya, mohon maaf Pak ya. Ini nanti kalau ikut sana bagaimana nanti keyakinannya akan berubah. Itu yang dikhawatirkan Pak. Maka langkah hukum yang ditempuh oleh si nenek ini mencatatkan ke pengadilan agama sebagai hak asuh tanpa sepengetahuan besannya ya Pak ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah langkah hukum ini sudah tepat? Kemudian yang kedua, upaya hukum apa ketika si nenek B ini mengetahui kalau sudah mencatatkan secara sepihak? Gitu Pak. Mohon pencerahan, terima kasih. Ya, jadi perwalian itu Pak kan bisa ke negeri, bisa ke Muslim. Kalau seumpamanya sudah di situ semuanya Muslim, bisa ke Muslim. Kalau seumpamanya awalnya ada Muslimnya, tetap ke Muslim kan gitu loh Pak ya. Jadi sudah sebenarnya keterpisahannya jelas ya. Memang permohonan itu bisa dilakukan oleh satu pihak kan ya. Contoh waris itu Pak, itu bisa satu orang tapi ditarik gitu loh Pak. Tapi bentuknya gugatan gitu loh ya. Bukan permohonan tapi sifatnya nanti sifat penetapan. Ditarik mengajukan satu orang tidak masalah. Jadi tidak harus ada persetujuan dari pihak sana gitu loh ya. Nah, kalau kembali lagi kepada terkait ke yang ditanyakan tadi ya, kalau seumpamanya dari pihak kan ini tidak berhubungan dengan dia nanti mau jadi agama apa, tapi supaya muncul hukum itu aja. Nah kalau mau hukum tadi dipertentangkan bisa diupayakan yang lain, Mbak. Nah, bisa dibatalkan. Seumpamanya yang sudah ditetapkan tadi bisa diminta karena ada klausul lain bahwa yang ngasuh tadi atau yang wali tadi itu tidak melaksanakan perwaliannya sesuai aturan. Nah, diminta Pak untuk dibatalkan, untuk dialihkan ke pihak lain. Diminta ke pengadilan karena sudah melalui pengadilan, maka diminta lagi pengadilan untuk membatalkan yang lama. Bahwa yang menerima hak asuh atau wali tadi untuk mengasuh untuk mungkin ternyata tidak menerapkan menurut hukum yang sudah ditetapkan. Ya dibuktikan Pak pasti. Sehingga karena dia tidak melaksanakan penetapannya, maka tolong dialihkan ke saya supaya anak itu terjamin. Ya itu Pak. Jadi diminta lagi karena sudah produknya pengadilan, maka diminta lagi ke pengadilan. Gitu loh ya, karena produknya pengadilan. Jadi ngikuti produk itu, produknya di kemana ya. Nah, kalau Pak produknya hanya di luar, ya minta ke yang saksi-saksi tadi. Itu seperti itu. Tetapi tetap melalui bukti-bukti, salah satunya saksi gitu loh Pak. Benar-benar tidak melaksanakan yang sudah
ditetapkan. Untuk tolong dialihkan, semuanya si A dulu ada di si A, dialihkan ke si B. Nah gitu loh Pak. Apakah bisa dibalik lagi? Bisa. Nah, tergantung pembuktiannya untuk dialihkan tadi. Ya, sebab pengadilan itu tidak akan bertanya keseluruhannya Pak. Yang penting ini kan formal sifatnya. Sehingga karena acara ini sifatnya formal yang ketahuan Pak. Nah, saya kan kadang-kala bicara dengan orang-orang yang datang ke kita ini, saya sampaikan kita akan bicara ke orang yang tidak tahu. Nah, siapa yang tidak tahu? Hakim tidak tahu Pak. Polisi tidak tahu. Jaksa tidak tahu. Supaya tahu apa? Kita harus ngomong acaranya. Ngomongnya apa saja? Dibuktikan dengan bukti-bukti. Dengan saksi-saksi. Supaya dia tahu. Loh, kalau yang ditunjukkan seacara ini Pak tidak lengkap, maka sana tahunya sedikit. Sehingga jangan heran Bapak, loh kenapa saya dikalahkan? Loh tahunya sedikit Pak. Saya sampai bilang, kita Pak mau bicara ke orang yang tidak tahu. Kita bukan mau bicara dengan paranormal. Sebelum datang Bapak, tidak usah ngomong Pak, saya sudah tahu. Nah gitu Pak, malaikat lagi, gitu. Tidak usah ngomong, saya sudah tahu semuanya. Nah, gitu. Karena kita mau bicara dengan orang yang tidak tahu. Supaya tahu hakim, supaya tahu polisi, supaya tahu jaksa, kita omongi Pak. Nah ini loh Pak, itu seperti itu. Nah itu ke sana Pak, gitu lah ya. Kalau itu namanya acara, gitu lah ya. Sama dengan hakim, kalau Bapak ada ngomong Pak sana, nggak iso, kita bantah-bantahan. Enggak masalah bantah-bantahan, kita punya hak juga Pak. Kita kan sebagai penegak hukum, kan gitu Pak ya. Makanya sampaikan, karena mungkin hakim manusia Pak. Ya. Dulu Pak, ya, ini sedikit melenceng sedikit. Saya punya teman Pak, dulu masih Marsina. Nah, Marsina. Jadi pengacaranya pintar Pak. Di teori. Karena suaminya itu dituduh membunuh Marsina. Hukumannya 20 tahun Pak. Akhirnya Pak. Di teori istrinya itu. Nanti Bu, sebelum diputus oleh hakim. Di teori oleh saya. Ibu langsung nyerbu ke peluk suami ibu. Depan. Langsung nangis meraung-raung. Ya apa Pak anaknya. Kebetulan hakim KM-nya, ketua majelisnya itu Pak, perempuan. Milih 8 tahun Pak. Itu strategi gitu loh Pak. Itu caranya. Nah kalau diam-diam aja, nah, kan sih ada pertimbangannya jaksa, dia tidak merasa bersalah, nah, dia tidak merasa menyesal, kan gitu kan? Ya, Pak sama. Jadi nanti kalau Bapak sebagai pemohon, sebenarnya dari istri atau apa, ya begitu ngomongnya. Nah, saksinya diatur. Iya Pak itu udah begini Pak, ini begini, sopo lagi yang, supaya apa? Dia akan ada keberpihakan. Ini loh Pak. Itu strateginya, jangan hanya mengikuti konteks. Katanya pasal ini, hakim tidak ke sana. Itu subjektivitas juga, karena dia punya perasaan. Itu loh. Itu ke sana Pak. Ya, gitu Pak Topeng ya. Ya, ada yang lain? Kita lanjut ya. Wah, habis banget ya. Ya, ada yang lain. Ya, silakan. Siapa? Iya, monggo Pak. Pak, siapa Pak? Ya. Ya, hidup udah Pak. Oh, hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Henry Esa. Ya. Saya mau bertanya Pak. Ya. Tadi Bapak membahas tentang pengadilan agama. Yang namanya pengadilan agama berarti kan semua agama itu ditekel oleh pengadilan Pak ya? Oh enggak. Enggak Pak? Enggak. Syariah. Oh begitu? Iya. Tapi di sini kan saya dengar pengadilan agama. Iya. Pengadilan agama. Nah dan ini ada yang terjadi Pak. Mungkin ini apakah miscommunication, apakah salah pendapat? Yang jelas kalau kita lihat pengadilan agama kebanyakan, mohon maaf, orang-orang Islam yang di sana Pak ya, agama Islam. Nah terjadi di
orang Kristen yang sedang mengalami satu permasalahan. Mereka tidak bisa mengatasi di pengadilan agama. Betul. Mereka di pengadilan Umum. negeri. Nah, yang kami tanyakan, Pak, kenapa hal ini bisa terjadi? Sedangkan di dalam susunan menteri kabinet presiden itu menteri agama aja itu bisa satu Pak. Menteri agama yang disebut agama Islam, Kristen dan sebagainya. Yeah. Kenapa di dalam pengadilan agama tidak bisa disamakan dengan demikian, Pak? Sehingga apa yang ditanggapi oleh masyarakat ini kan namanya pengadilan agama, Pak. Kenapa tidak dikategorikan pengadilan agama Islam atau pengadilan agama Kristen atau pengadilan agama Buddha begitu, Pak? Yeah. Nah, menteri juga demikian. Kalau ini demikian kan menteri juga bisa begitu. Menteri Islam, menteri agama begitu. Mungkin itu kami tanyakan, Pak. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kebetulan kami kan ngajar hukum Islam. Saya biasanya ngajar hukum Islam dulu, Pak, ada dari NTT ya. Itu tidak ikut mata kuliah, padahal kan wajib kan ya Pak ya, wajib. Dia jawabannya, buat apa saya Pak belajar hukum Islam? Wong saya agama Kristen ya, Sehingga saya mulai Pak ngajar itu memulai dari fungsi gitu loh Pak. Kenapa kita kok belajar hukum Islam dan diwajibkan? Saya mengandaikan Pak, meskipun sistem hukum di Indonesia itu ada 3 sistem kan gitu, ada adat, ada barat, ada Islam. Itu waktu itu kita mungkin nyambung sedikit dengan BNI kemarin ya. BNI itu mengenai waris yang tidak ditandatangani, tidak kebetulan dia ingin mengdebat dari ahli waris 42M. Kebetulan kan bagian dari mantan gubernur ya. Itu debat, dia sampai kontak ke Biro Hukumnya Jakarta, Biro Hukumnya BNI. Saya tanyakan, Bapak tahu sistem hukum di Indonesia? Tahu. Loh, kenapa klien saya ini tidak bisa didebit uang yang 40 diam? Iya Pak, karena kurang, yang kurang? Sudah cukup Pak. Ya kenapa tidak didebit? Karena ada yang kurang. Apa yang kurang Pak? Tidak ada akte keterangan waris ya. Loh, ini kan sudah ada ada lurah dan camat. Ingat loh Pak, ini bukan non-muslim. Ini muslim, ini pribumi. Saya ingin tahu Bapak, gitu kan ya. Di mana ada yang muslim dicatatkan akte keterangan warisnya di notaris atau di PPAT lah, di PPAT. Saya ingin tahu kalau tidak ingin dianukan kan dia. Kalau ada yang kalau tidak mau dipidana tak gitu. Karena aturannya jelas Pak di PP 2497. Ya kan gitu loh ya. Mengenai itu gitu loh ya. Mungkin Bapak, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Mungkin Bapak kurang perhatikan di situ. Akte itu kan ada 2. Ada akte pernyataan ahli waris, ada akte keterangan waris. Lah kalau akte keterangan waris yang buat PPAT Pak, dan ada meskipun notaris yang bikin tapi ada BPHTB. Tapi kalau akte pernyataan waris itu hanya itu nanti disetujui waris. Oh iya Pak, saya keliru. Bisa didebat Pak langsungnya. Lah itulah perlunya hukum acara begitu Pak. Kembali terkait pada Bapak ya. Memang menterinya agama itu satu, tapi dirjennya kan macam-macam ya. Ya, memang usulan-usulan itu kalau di DPR katanya saya dapat dengar kalau kita naskah akademiknya ya karena dikatakan pengadilan agama tidak mencakup ke seluruh agama karena yang paling umum itu untuk mempermudah katanya. Itu pernah ada pertanyaan Pak gini. Pernah gini. Kenapa? Mungkin ada yang jawab sini loh secara material. Nah, secara material, bukan secara formal ya. Kenapa yang non muslim tidak ada peradilan agama seperti itu? Kenapa? Mungkin yang pernah kuliah dulu. Kenapa? Karena sudah ada sudah diatur di Wetbook itu Pak. Sudah diatur di situ. Itu satu. Nomor 2, karena lagi secara hukum agamanya tidak menyebut seperti Islam. Di Islam kan lengkap Pak. Di kitab sucinya itu loh.
Bapak baca di Injil, di Perjanjian Lama atau beda, yang berkata di situ harta benda, tidak ada. Hanya hablum minallah semua. Hubungannya ke yang maha kuasa semua Pak di situ. Tidak ada semuanya, ada ngatur perkawin, tidak ada di situ Pak. Gitu. Nah, itulah ada bertanya, apakah bisa di yang agama lain untuk dibentuk seperti pengadilan agama yang seperti Islam? Menurut Bapak ya Pak? Bisa. Pertanyaannya, bisanya di mana? Bisanya. Undang-undang dibentuk itu kenapa Pak? Aturan dibentuk menurut Bapak apa? Menurut Bapak? Hah? Kebutuhan apa? Apa? Kebutuhan lagi karena butuh Pak. Kalau tidak dibutuhkan buat apa bikin? Sehingga kalau semuanya non muslim nanti dibutuhkan, bisa bikin Pak. Bisa. Jadi bukan kenapa aturan dibilang supaya aman, tidak Pak. Tanpa aturan bisa aman. Ya. Karena dibutuhkan. Supaya katanya kalau kembali ke hukum supaya ada kepastian. Nah, tertulis itu kan lebih mudah Pak dibaca. Kalau ingatan kan ada batasannya. Sehingga kembali kepada terkait pada Bapak tadi itu, ya karena belum dibutuhkan tadi Pak. Karena dia tidak ngatur sampai ke jernih seperti itu Pak. Di kitab sucinya, kenapa yang non muslim tidak ada yang seperti di hukum acara seperti ini? Karena sudah diatur di whitebook tadi. Hanya ngaturnya harta ya sudah ada di whitebook tadi. Itu ke sana. Gitu. Jadi kalau seumpamanya nanti dibutuhkan, seumpamanya karena ada usulan dari umat Kristen atau Buddha atau apa, saya butuh begitu. Nah, nanti dipertimbangkan. Tapi kegunaannya seperti apa? Itu kan ada pertimbangan di dalam naskah akademiknya tadi. Betul enggak? Urgent tidak? Kan gitu loh Pak. Sehingga aturan-aturan itu karena urgent Pak. Kalau enggak begitu gitu loh ya. Karena tidak diurgenkan. Kenapa tidak diurgenkan? Karena di kitab sucinya tidak menyangkut sampai materialnya. Jadi Islam sampai materialnya Pak. Sampai waris, sampai rumah tangga apa diperinci. Nikah sampai kalau tidak itu dulu bagaimana kan gitu loh. Sampai ke sana. Nah, Bapak lihat aja di kitab sucinya. Tidak ada. Gitu. Tetapi ada pertanyaannya. Kalau nanti dibutuhkan bisa. Ya, tergantung karena usulannya dari umat yang lain itu mungkin belum urgent sehingga tidak ada usulan untuk dibuat sebuah aturan. Itulah Pak seperti itu Pak ya. Ya, mungkin ada yang lain. Nah, kan materinya sudah banyak dibaca. Saya kalau ngajar itu tak kasih materinya terus tak rangkum gitu Pak, semuanya gitu. Ini sudah menjadi satu kesatuan. Ya, silakan apa? Kalau terkait waris boleh nggak Dok? Siapa nih yang jawab? Yang Pak Teguh. G. Ah ya, monggo Pak Teguh. Kalau terkait waris boleh nggak Dok? Apa? Oh silakan, Terkait silakan waris. Pak. Iya Dok. Waris kan tetap ke Ini pengadilan adalah, Pak. ini mungkin sekaligus case study buat teman-teman ini. Saya ada punya cerita Pak. ini. Saya punya cerita. Ada ternyata baru saya tahu. Pak, yang nyaring. Oke, Keras. ingatan 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, Ya, sudah silakan. clear? Ya, ini ada pembagian harta waris. Ini pada yang ada 8 orang ini saudaranya. Terus yang 6 setuju dijual, yang 2 tidak. Nah, yang 2 tidak. Nah, kayak begitu itu ini kita bisa bawa ke pengadilan. Kalau dibawa ke pengadilan nanti kan jatuhnya akhirnya pasti akan diputuskan murah-murahan toh. Nah, ini kalau misalkan bulat padahal kan kalau di dalam yang orang yang bulat-bulatkan warisan ini sebetulnya kan dosa ya, karena kita nggak tahu umur panjang dan sebagainya kan gitu kalau kita lihat ini. Nah, itu kalau kayak gitu tuh lebih bagus bagaimana? Kita bawa ke pengadilan atau langsung bagaimana? Susah itu. Itu dia, ayo kasus case tadi ini. Gimana ini menurut mungkin sudah, Pak. teman-teman kita? Ya. Ya, makasih Jadi Dok. kalau saya nganjurkan, sudah Pak Teguh. Ya, makasih Dok.
Sudah ya? Ampun. Loh, ini kok Oh ya, sampun ya. Jadi gini Pak, kalau saya nganjurkan, dia pengadilan itu kan orang itu yang terakhir Pak, terakhir. Paham ya Pak ya Pak Teguh? Halo, siap, Pak paham, Teguh. Dok. Ya, Siap, Dok. jadi pengadilan itu terakhir Pak. Ya, sama hukum pidana juga terakhir itu pengadilan ya Pak ya. Polisi pengadilan. Lainnya itu begitu Kak. Selama bisa didamaikan, ya diaktekan aja Pak. Jadi supaya tidak menyimpangi syariah gitu loh. Kalau memang benar ke syariah, sampaikan aja. Jadi kamu dapat 1/8 dari harta ini, kamu dapat, tapi ayo rundingkan kembali ya. Kalau bagaimana yang penting jelas dulu di awal, di awal. Jadi mau mulainya itu syariah, setelah itu dirembuk kembali gitu Pak. Oh, siap. Halo. Siap. Ya, saya Pak. pernah nangani Pak begini. Ya, kebetulan semuanya itu meskipun ya mohon maaf aja ya. Karena dekat dengan kita itu rata-rata anaknya itu profesor. Anaknya itu profesor yang TikTok itu profesor semua. Nah, menurut saya itu karena pengetahuan agamanya mungkin ya hanya tahu luarnya. Gak Iya, bisa. iya, iya, iya. Ini Setuju, setuju, laki-laki harus setuju. sekian. Wetok Setuju, setuju. sekian. Nah, gitu loh ya. Iya, jadi kadang-kala begitu. Mungkin dia karena Halo. profesor kan tidak ada salahnya Pak. Ya, Halo. katanya loh Iya. ya. Nah, Yoi, yoi katanya. ketua, punya Seperti nama itu. alun-alun Sehingga ketua. seakan-akan begitu gitu loh ya. Padahal kita kan semuanya harus adem ayem Pak. Ini semuanya Yoi, untuk kepentingan bersama. ya, Ini saudara. salam. Harus kedepankan dulu DNA-nya Pak. Oh ini DNA Siap. 1 kan gitu loh ya. Ayolah diatur yang bagus kan gitu loh ya. Sehingga saya pernah kebetulan Pak, saya kan dari Pamekasan Madura ya. Saya pernah tanya ke Pak Kiai, Pak Kiai, ini kan seharusnya begini secara Islam. Oh, tidak bisa. Di sini ini ya harus bagi sama, gitu loh ya. Adatnya begitu. Jadi kembali ke adat, Pak. Kembali ke adat. Iya. Adat kan bagi sama kan. Nah, kalau adat. Iya. Lah kalau tarik ke Islam, kalau masuk ke pengadilan pasti hitung-hitungannya ya 1/8, sepertiga gitu loh, Pak. Sebab dianggap kenapa sana mengacu ke sana, Pak? Karena dianggap perang. Nah, dianggap perang sehingga kalau memang ada salah satu pihak yang menganggap begitu, kalau tidak bisa ya memang tetap harus ke pengadilan. Dan nanti ke pengadilan begini Pak, satu minta dibagi dan minta bisa dijual sendiri. Ya, sehingga bagiannya bisa dijual sendiri. Ya, gitu loh Pak. Iya. Jadi minta dibagi dan minta dijual sendiri. Sehingga apa? Tanpa nunggu yang lain. Nah, gitu loh ya. Hanya masalahnya bagaimana Pak kalau seumpamanya apa namanya warisan itu ada rumah, ada tanah. Nah, itu yang jadi dilema. Ya jadikan uang dulu memang seharusnya. Nah, kalau atau Betul. sistemnya gini Pak. Sistemnya apa dalam istilah Jawa itu ada yang ngejoki. Ya, tapi diaktekan Pak, begitu. Karena banyak sekarang rata-rata dulu yang ngejoki, yang apa namanya itu istilahnya lagi oleh yang lebih punya itu ditomboi, wih lah tak beli saya lah ya, ini saudara harganya lebih minim sedikit, jadi nerima uangnya dia, ini menjadi miliknya yang punya uang udah gitu loh ya. Tetapi karena belum dibalik nama Pak, itu jadi banyak permasalahan. Itu segera dibikin kalau ada kejadian seperti itu supaya apa? Nanti mati semuanya, wah itu kan belum balik nama. Itu banyak Pak. Saya pernah nanti masjid Pak, masjid. Nah, belum Iya, dibalik iya. nama aja. Mau juga kampung tuh setuju balik Berarti oleh penting segera terabasan dari setelah Citra. ahli waris sepakat semuanya balik nama ya Dok ya. Iya gitu loh. Atau tanda tangan di akte supaya menjadi syarat supaya bisa balik nama ke satu orang. Kalau dijoki Pak, dijoki itu oleh salah satu pihak. Gitu loh Pak. Tapi kalau Iya, Dok. enggak atau bersama-sama. Kalau waris kan bertingkat Pak. Jadi kalau warisnya 5 maka nanti balik namanya di sertifikat 5 orang Pak. 5 orang nanti sudah beli jadi 1 orang. Kan gitu seperti itu Pak. Jadi kalau tidak begitu tidak bisa gitu loh Pak seperti itu. Nah, Ya, jadi makasih Dok. saya kadang-kala gini mungkin Pak Teguh ya supaya ada pencerahan ke teman-teman itu kata-kata bisa dan benar itu beda gitu loh ya.
Bisa itu kadang saya nusuk orang ya bisa kan gitu loh ya. Nah itu ke sana. Jadi intinya banyak teman-teman kita itu begitu. Buktinya bisa Pak Danan. Nah, ya bisa itu kan belum tentu benar. Nah, kata tadi saya menyimak sebagian ya, bahwa banyak yang tidak benar gitu loh. Ya itu kadang-kala begitu karena tujuannya menang gitu loh ya. Tapi kalau kita kembali peradilan agama ini karena menyangkut paut pada material, maka itu include Pak, ada holistiknya. Di samping pengadilan itu agamanya, syariahnya nyaut, dan juga harus hablum minallah jalan. Jadi jangan hanya menang acaranya tapi bisa sesuatu kan gitu loh ya. Sehingga kadang-kala gini Pak Teguh, kadang-kala kalau ada orang yang advis hukum ke tempat saya sampaikan karena banyak orang tidak paham apa sih kebenaran itu gitu loh Pak. Jadi kebenaran itu saya sampaikan, saya kadang-kala ngasih contoh supaya dia paham. Kenapa? Kadang-kala dia diumbar seluruhnya benernya begitu, padahal yang benar itu merugikan dirinya. Padahal yang benar itu ada tempatnya sendiri, gitu loh Pak. Nah, contohnya gini Pak, seumpamanya kita anggap kalau jalan kita di sebelah kiri, jalan lurus ternyata ini kan dalam kebenaran jalan ya Pak ya. Terus ada yang mau nyerobot dari sana Pak, mau nabrak Bapak. Bapak pindah atau tetap dalam kebenaran itu? Bapak pindah kan supaya takut mati. Nah, otomatis yang benar pan pindah. Wah biarin aja saya benar, dia yang salah. Kenapa kok yang benar yang pindah? Kok bukan yang salah yang pindah? Nah itu loh Pak, kebenaran seperti itu. Dua Pak contohnya. Seumpamanya gini, Bapak bawa uang dari bank sementara 50 juta. Terus sampai rumahnya, jam 10 ada yang nodok pintu. Bertanya pada Bapak, ya, Bapak tadi bawa uang 50 juta. Bapak ngaku atau tidak ngaku? Tidak ngaku Pak, bohong. Tapi itu yang benar. Sebab apa? Karena Bapak curiga. Jam 10 sekian datang tanya uang. Pasti ini perampok. Nah kan gitu. Otomatis Bapak ada ngaku. Kalau tidak ngaku mungkin lehernya Bapak yang hilang. Uangnya tetap. Tapi kalau ngaku uangnya tidak ada, lehernya Bapak habis. Nah kan gitu. Jadi itulah hal-hal yang perlu, yang kata-kata kebenaran itu bukan karena bohongnya. Di dalam Islam juga mempertahankan hak milik itu setengah bagian dari iman. Nah itu seperti harga diri juga demikian Pak. Itu seperti itu. Itulah hal-hal kadangkala orang yang benar begini Pak. Nah, sehingga kadangkala saya koreksi. Benar itu ada tempatnya Pak. Kata-kata Bapak seperti tadi katakan, itu betul. Tapi belum waktunya disampaikan di sini. Nanti ada tempatnya akan disampaikan. Tapi kalau Bapak sampai merugikan ke Bapak. Nah kan gitu loh ya. Saya pernah ya, sedikit menyimpang di pidana Pak, sedikit. Saya pernah waktu itu nerima dari lawyernya itu dari Petra. Loh katanya pengacara saya sampaikan semua Pak Danan. Ya habis kalau begitu. Contohnya begini Pak. Mengenai rumah tangga sama dengan muslim begitu. Apakah Bapak pernah mendatangi anaknya Bapak? Ya. Tapi dia berkata apa? Katanya pengacara yang lainnya, sampaikan aja. Saya memang betul Pak, tidak pernah mendatangi anak saya. Karena sudah ikut ibu Dia salah begitu. Nah, jadi jaksa sampai gimana? Dia lalat Pak, gitu loh Pak. Saya datang Pak, tapi tidak penuh. Nah, tidak penuh. Kadang saya datang ke sekolah karena dia ketutup, saya pulang duluan. Saya datang juga ke sana ternyata rumahnya ketutup. Jadi datang tapi tidak ketemu. Nah, itu strategi Pak. Sehingga bukan tidak datang, tapi ketutupan. Nah gitu loh seperti itu. Jadi ada pola-pola di dalam hukum acara itu Pak. Seakan-akan tidak ngakui tapi ngakui. Seakan-akan tidak ngakui tapi ngakui gitu loh Pak. Kan sedikit polanya Pak. Satu, saya tidak pernah datang sama sekali ke sana. Tapi satu, saya datang Pak, tapi di ketutupan rumahnya. Beda Pak. Jadi begitu. Sehingga di dalam BAP atau di dalam narasi disampaikan. Gitu. Bukan tidak datang, tapi tidak ketemu. Nah, siapa yang saksinya? Kan tidak ketemu Pak. Akhirnya karena
dikasih CCTV hanya Pak dengan oleh pihak lawan itu. Saya tahu kamu kemarin datang, nah, karena kita ketemu di mana, datang, tapi balik di sana kan itu loh. Nah, itu seperti itu. Jadi ada beberapa hal di dalam hukum acara itu yang difleksibelkan gitu Pak. Kalau Bapak nampingi klien yang masuk semuanya ditelapor, Bapak sudah dikalkulasi gitu loh, seperti itu. Nah, itulah gunanya materialnya benar-benar secara konteks itu dilekati, karena rata-rata Pak ya, mohon maaf aja ya, saya punya keluarga polisi juga, rata-rata dalam tingkat jangankan polsek, jangan polda, di polda saja Pak, yang penyidiknya itu tidak tahu hukum acara, tidak tahu Pak, tahunya hanya material di hukum KUHAP itu aja, lainnya tidak tahu Pak. Sehingga saya pernah berdebat di Pidum, di Indaksi. Contoh Pak ya, di Indaksi sering mengenai perumahan. Jawab Pak, saya di Malang itu Malang gitu loh ya. Pak Dahlan sumpah. Ya sumpah, kenapa? Islam. Sekarang yang benar ya Pak. Ya kenapa benar ya? Apakah kan rata-rata perumahan itu Pak kan dijual belum jadi rumah. Ya rata-rata kan Pak ya. Umum lah, baru digusur, sudah dijual kan gitu Pak. Belum apa-apa. Dia polisinya tanya, kalau Panjer menurut Pak Dahlan jual apa enggak? Ya jual. Ya. Kalau kalau DP jual apa enggak? Jual. Apakah perumahannya sudah jual enggak? Belum. Loh tadi DP apa? Iya, DP memang betul. Tapi lihat kwitansinya di situ. Titipan uang. Tak tulis begitu dengan saya Pak. Titipan uang. Kwitansinya itu Pak. Lihatin aja. Kalau titipan uang itu uangnya siapa? Uangnya perusahaan apa uangnya yang miliknya saya? Uangnya saya Pak. Kalau digunakan dari penggelapan. Tapi kalau DP itu uang prestasi. Kan gitu Pak. 1243. Kan gitu. Nah itu seperti itu Pak. Jadi di perumahan karena kita ada beberapa kerjasama di Lumajang apa itu. Kwitansi. Saya bilang, tolong jangan dijual dulu itu. Tak titip uang sekian. Kalau nanti sudah lengkap, buktikan aja. Apa dia sudah kejual apa enggak? Dia sih begitu. Ya wis aku percaya Pak Dana. Tolong nanti dia. Oh iya, kalau nanti sudah jadi tak beli. Ada aktunya di situ. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 2011 mengenai pemukiman dan perumahan. Kan begitu Pak. Yang harus dijual begitu. Tapi ada aktunya, jual belinya. Ada PPJP-nya. Gitu. Itu hal-halnya. Jadi strategi itu ruangnya Bapak secara acara. Di pengadilan agama juga demikian. Nah itu Pak. Ya. Jadi jangan polos-polos begitu. Kalah terus Bapak. Yang benar kalah gitu. Apalagi tidak mempersiapkan gitu loh. Itu seperti itu Pak. Nah, yang benar itu kalah Pak. Gitu loh ya. Apakah tidak benar gitu loh ya. Nah, tapi Bapak sampaikan kalau ada orang yang minta bantuan ke Bapak, Pak lemahnya Bapak di sini setelah ruginya Bapak, untungnya Bapak di sini. Jadi lemahnya dan keuntungannya, solusinya bagaimana? Jadi saya bilang ya, Bapak menggunakan sini silahkan, keluar tetap solusinya begitu. Kalau enggak banyak kalahnya Bapak. Nah, begitu sampaikan aja. Nah, tapi saya dengar waktu saya masih gandeng dengan PL Dading itu Pak ya. Nah, kebetulan kita juga belajar ke Moko Ginta itu, Pak Moko Ginta itu mantan hakim tinggi ya. Terus ke Pak Satria itu dari Bali, mantan hakim agung. Ya Sano juga yang Pak Satria itu. Punya rumah orang hakim agung dulu Pak, tidak punya apa-apa Pak. Hakim tinggi tidak punya apa-apa, rumahnya baru lunas gitu loh ya. Nah, kalau sekarang kan berlimpah-limpah udah Pak ya, gajinya sudah sekian ya. Dulu kan begitu ya. Itu ngajari kita Pak, yang Pak Satria begini Pak Danan, ya Pak Moko Ginta begitu, seperti itu. Itu aturan-aturan mungkin strategi-strategi itu seperti itu. Saya banyak belajar ke situ gitu loh ya. Mantan hakim tinggi, mantan hakim agung ya mengenai apa. Saya mikir hal-hal yang konteks-konteks hukumnya itu banyak tahu dari situ Pak. Banyak tahu dari situ. Bukan tahu, bahkan saya ngomong dengan notaris apa kadang enggak tahu Pak. Karena tahunya dari hakim tadi. Gitu loh. Akhirnya coba cari mana? Cari. Oh ternyata benar gitu loh.
di jurisprudensinya dari gitu seperti itu. Itu hal-hal mungkin yang perlu banyak dipelajari gitu loh Pak. Intinya saya pesan ke Bapak, ilmunya dulu dianukan ya. Di dalam hukum itu kan ada pohon Pak, ya. Pohon ilmu namanya dasar-dasar. Ada cabang. Nah, cabang itu nanti ada aturan peraturan-peraturan entah PP entah apa. Terus ada namanya ranting. Ada yang khusus-khusus itu Pak. Nah, ada peradilan khusus apa kan gitu loh Pak. Jadi ini menjadi satu kesatuan di dalam ilmu itu. Jadi Bapak jangan hanya mengacu kepada hukum administrasinya meskipun tidak ada di undang-undang. Nah, sehingga di undang-undang itu nanti sebagai meskipun tidak ada Bapak sodorkan sebagai petunjuk. Petunjuk-petunjuk supaya dirangkai nanti Pak. Dirangkai menuju kemana. Nah, mungkin Bapak pernah lihat yang kasusnya Jessica itu, nah itu kan tidak ada bukti Pak, hanya petunjuk-petunjuk. Lah Bapak di peradilan agama juga begitu. Apa? Nanti lekati dari beberapa surat-surat. Ini loh Pak pernyataannya tetangganya, ini loh pernyataannya, gitu loh Pak. Untuk memperkuat yang di persidangan tadi. Pengadilan. Jadi pengadilan bahwa benar-benar ada pertengkaran, ada benar-benar ada cekcok, benar-benar ada sering gaduh di rumahnya, gitu. Untuk memperkuat begitu hanya jadi petunjuk menunjukkan bahwa orang itu sudah tidak sehat dalam rumah tangganya. Sebenarnya seperti itu. Ada yang lain? Permisi Pak Danan. Iya, siapa ini? Oh iya. Oh wah. Ya wes. Cepet ya. Masih nomor 2 dong. Ada sampai nomor berapa ini? Baik, terima kasih kepada Bapak Sudanan SHMH atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Pemaparan materi dari Bapak Sudanan SHMH yang berkaitan dengan hukum acara peradilan agama telah selesai dan terlaksana dengan baik. Saya Ika Nabila, selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk maju ke depan melakukan sesi foto. Terima kasih. Ini yang online supaya kelihatan wajahnya harus dibuka juga ini saya pikir biar bareng sama Pak Dokter. Saya mungkin tahu di sini tidak pernah ada Pak. Sekarang di pasar itu saya saya